Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan terus diberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Amin, kali ini kita akan membahas sahabat mulia Rasulullah SAW yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Tentunya juga kita ingin mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Ada 10 orang. Siapa sajakah mereka? Maka mari kita simak kajian singkat ini yang dibawakan oleh Ustadz Saiful Haq, ya, tentang kisah Sa'id bin Zaid dan nama-nama ke-10 sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga. Oleh karena itu, para sahabat Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita tonton hingga selesai, ya. Semoga mendapatkan pencerahan dan semoga menambah ilmu kita tentang keistimewaan atau kemuliaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, ya, like dan share video ini jika bermanfaat, dan tekan tombol lonceng dan subscribe-nya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ikhwan sekalian, saya ambil lagi satu sahabat namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang terakhir tadi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini iparnya Umar bin Khattab, karena dia menikahi adiknya Umar bin Khattab bernama Fatimah. Jadi Umar punya adik namanya Fatimah, dinikahi dengan sahabat ini. Termasuk sahabat ini punya peran, dalam hadis disebutkan punya peran untuk menyebabkan Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Kenapa? Karena ketika berada di rumah bersama dengan istrinya, Umar datang. Apa yang kalian baca? Yang ternyata yang dibaca adalah surat Thaha. Minta sama Umar, sini saya mau baca. Dan ternyata ketika Umar baca itu meresap ke dalam hati. Itulah kalau hidayah masuk, meresap ke dalam hati. Akhirnya minta ditunjukkan di mana rumah Muhammad. Mereka takut ngasih tahu, karena Umar bin Khattab ini sikit-sikit menghunus pedang. Sebelum masuk Islam aja sikit-sikit ingin kutebas lehernya, apalagi sudah masuk Islam juga begitu, kutebas lehernya. Itu Umar bin Khattab. Akhirnya dengan hidayah tadi dia memeluk agama Islam. Nah, sahabat yang mulia ini pernah dapat fitnah. Kalau tadi kan Abu Bakar dapat fitnah kan, ini sahabat mulia ini dapat fitnah. Tadi saya bilang, kezoliman boleh kita balas dengan kezilman, itu hak kita. Kenapa? Karena kita dizolimi. Tapi kalau kita menzolimi orang, nggak boleh jadi dosa. Tapi ketika orang menzolimi kita, kita balas, itu wajar. Dan ini dilakukan oleh sahabat yang mulia tadi, membalas. Ini sahabat mulia membalas. Kalau Abu Bakar tadi apa? Memaafkan. Sahabat yang mulia tadi membalas. Kisah ini termaktub dalam Sahih Muslim. Kisah ini termaktub, dicatat dalam kitab Sahih Muslim. Nah, waktu itu ada seorang wanita itu menuduh sahabat mulia ini telah mencuri tanahnya, mengambil tanahnya. Ya, kita tidak disebutkan dalam hadis apakah 1 hektar, 2 hektar, 1 kapling, tidak disebutkan berapa banyak tanah yang dicuri milik wanita tadi.
Maka pada saat itu, pada masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam, sahabat tadi dipanggil. Panggil, apa benar kamu mencuri tanah milik perempuan tadi? Nggak mungkinlah saya mencuri tanahnya, karena saya pernah mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadisnya? Ditanya. Barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain tanpa haknya, bighairi haqqi, man akhadha 'ardhan bighairi haqqihi, man akhadha 'ardhan shibran bighairi haqqi, barang siapa mengambil tanah walaupun sejengkal tanpa haknya, maka nanti di akhirat Allah akan mengalungkan di lehernya 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Gimana ya, nggak bisa, itu bahasa kiasan atau sebenarnya tak tahu lah, tapi hadisnya begitu. 7 lapisan bumi, karena bumi itu kan ada 7 lapisan, itu dikalungkan di leher kita. Hadisnya riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Apakah itu bahasa kiasan atau memang benar-benar yang mungkin ditimpa, dipenyetkan dengan 7 lapisan bumi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata Marwan waktu itu sebagai pemimpin kaum muslimin pada saat itu, saya lebih mendengar perkataan kamu daripada perkataan wanita tersebut. Perkataan sahabat tadi lebih didengar daripada perkataan wanita tadi. Nah, ini dia, membalas kezaliman dengan kezaliman. Kata sahabat tadi, diangkat tangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, butakanlah mata wanita tersebut. Itu doanya yang pertama. Doa yang kedua, ya Allah, matikan dia di tanahnya, di tanah milik perempuan itu, dan jadikan tanah itu sebagai kuburannya. Membalas kezaliman tapi dengan doa. Boleh. Membalas. Misalnya umat Islam dizolimi di Palestina, di Myanmar, di Rohingya, kita membalas kezaliman dengan doa sampai kepada Allah. Doa orang yang dizolimi itu mustajab. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, proseslah, nggak langsung hari itu. Dan sahabat ini dikenal sebagai sahabat yang doanya mustajab. Akhirnya wanita tadi matanya buta. Dan ketika dia buta, suatu ketika dia lewat di tanahnya. Di tanahnya itu ada sumur kering. Dia terpleset, jatuh dan masuk ke dalam sumur. Dan tak ada orang yang berani mengambil. Sumur itu sumur kering. Tak ada yang berani mengambil jasadnya. Akhirnya persis seperti yang didoakan oleh sahabat tadi. Jadikanlah tanahnya sebagai kuburannya. Mati di dalam sumurnya. Nggak ada yang ngambil. Biarin aja, dibiarin aja. Ya mungkin orang Arab kalau bikin sumur mungkin dalam lah. Susah air sana kan? Susah air. Nggak ada yang berani ngambil. Seperti itu namanya boleh. Kezoliman kita balas dengan kezoliman. Itu hak kita, karena kita dizolimi. Tapi contoh Abu Bakar As-Siddiq tidak membalas. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ikhwan sekalian, silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan antum menjadi insan-insan yang lembut hatinya.